perekonomian kita ini apa namanya fundamentalnya dalam arti sumber pertumbuhan di dalamnya itu tadi kan juga cukup beraneka ragam, ya. Ya. Tidak berfokus pada satu atau dua sektor saja. Nah, pertanian selalu menjadi bantalan yang kuat, yang artinya misalnya terjadi sesuatu terkait krisis pangan saja misalnya, kita mungkin bisa menjadi sumber pangan ya paling nggak untuk kawasan regional gitu, yang artinya kita bisa menghasilkan surplus, Pak. Nggak hanya memenuhi kebutuhan kita, yang surplusnya itu marketable, bisa dijual gitu ya. Jadi justru orang lain krisis, kita bisa mendapatkan manfaat Ya. devisa dari ekspor daripada produk itu. Nah, yang ketiga sebetulnya apa namanya lebih kepada apa ya? Ya memang keberkahan lah gitu ya alam Ya. laut kita, Pak. Laut ini kan Ya. sumber blue economy lah katakan ya. Ya. Jadi banyak sekali potensi di situ yang belum maksimal kita mengembangkannya. Yang mana kalau itu kita lakukan juga kita menjadi suatu kekuatan ekonomi yang juga diperhitungkan lah begitu. Saat ini misalnya di IPB kan tidak hanya bilang pertanian, tapi pertanian dan maritim, Pak, atau pertanian dan Ya. kelautan. Jadi saya kira uh, untuk Indonesia, walaupun sebagian orang bilang, wah kita mungkin nanti kena resesi, ya kan? Kalau saya bilang Ya. Indonesia insya Allah nggak resesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, Magister Ekonomi kalau tidak salah ini. Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institut. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Sehat. Ya, alhamdulillah juga. Prof. Hermanto ini lahir 15 Agustus 1963 dan saat ini sedang berada di Jepang. Mungkin bisa diceritakan waktu Bapak mulai kuliah di IPB, kemudian berkarir di Alma Mater sampai menjadi guru besar dan menjadi wakil rektor IPB University, dan saat ini menjadi rektor Perbanas Institute. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Bambang yang sudah mengundang saya ke acara Inspirasi untuk Bangsa ini. Jadi saya lahir di Medan, tamat SMA tahun 82. Menjelang tamat SMA itu artinya tahun-tahun 81 belum ada pikiran bakal ke IPB. Karena saya berasal dari keluarga sederhana di Medan. Ayah saya sudah meninggal ketika saya 15 tahun gitu ya, jadi dengan ibu. Tapi pada tahun 81 lah kira-kira
eh, awal 82 baru berpikir nanti kuliah di mana. Kemudian Ya, cari kuliah, ada nggak ya kampus di Indonesia ini yang murah, cepat lulusnya, ya, cepat bisa kerja gitu. Terus, oh itu di Bogor ada IPB 4 tahun, SPP-nya murah gitu ya. Jadi ya, akhirnya ikut daftar, didaftarkan sebetulnya oleh sekolah ya, untuk PP2 dulu. PP2 itu berarti ya. undangan gitu. Alhamdulillah diterima. Kemudian benar, kita cuman bayar SPP itu 24.000 waktu itu satu Ya, semester. ya betul 24.000. Sementara 1 bulan aja kita biaya hidup lebih dari itu pada waktu itu. Ya, Lalu alhamdulillah juga 4 tahun selesai gitu. Jadi itulah awal, dalam tanda petik ya, terdampar lah katakan di IPB. Jadi seperti kita semua tahu IPB ini kan menempa disiplin ya, menempa kita untuk bisa kerja keras gitu karena setiap Sabtu pada waktu itu ya, ujian, praktikumnya banyak gitu ya. Jadi akhirnya memang terbiasa untuk kerja keras. Jadi sebelum selesai kuliah tingkat 4, sebenarnya saya dari tingkat 3 semester berapa tuh, semester 6 udah jadi asisten gitu ya, asisten dosen ekonomi umum dulu namanya. Kemudian terus menjadi asisten, kemudian bantu-bantu risetnya dosen ya, riset dosen-dosen yang saya bantu itu Profesor Effendi Anwar, Pak ya, Pepen ya. Jadi banyak risetnya kita bantu-bantu, akhirnya terbiasa untuk kerja jadi peneliti. Pada waktu menjelang sudah menjelang lulus, beliau tanya kira-kira nanti kerja di mana. Nah, waktu itu mikir-mikir pulang kampung lah biar ya, kan orang tua di Medan kerja di perkebunan gitu. ya, ya, Tapi beliau bilang ngapain pulang kampung, sini aja udah ngajar gitu ya. Kira-kira ya, seperti itu. Nah, akhirnya ya itulah awal menjadi seorang dosen ya. Toh udah 3 semester berpengalaman menjadi asisten dosen, kemudian jadi dosen, gajinya cuma 25.000 satu satu bulan ya. Jadi nggak cukup. ya, Kemudian mengajar di SMA. IPB itu punya hmm, SMA namanya SMA Kornita. Jadi sambil ngajar di SMA gitu ya. Ngajar 2 semester, alhamdulillah dapat kesempatan untuk eh, sekolah ke Australia ya. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Sekolah di Australia, lulus on time 2,5 tahun. Sebetulnya pas menjelang lulus sama pembimbing dibilang udah kamu lanjut aja langsung ke ya, PhD, karena kebetulan tesis saya itu waktu itu tesis terbaik di ya, itu ya di departemen, ya, bahkan juga di UNI untuk ekonomi pertanian, jadi diikutkan ke lomba tesis terbaik se ya, Australia lah gitu, mereka ada kayak ISEI-nya gitu ya, ya, tapi memang belum menang gitu ya. ya, Tapi waktu diminta untuk jadi langsung saja ke S3, minta izin ke ketua jurusan pada waktu itu, jurusan sosek di IPB, ya, wah nggak boleh, kita kekurangan dosen, kamu pulang dulu ngajar gitu ya. ya, Jadi kita ya patuh aja ya, nggak ada bantah gitu ya, kita patuh pulang ngajar 5 tahun, kemudian baru sekolah lagi S3. S3 berikutnya di New Zealand, ya alhamdulillah on time selesai. Nah, itu juga sama. Kalau di situ bukan ditawari S3, tapi ditawari jadi dosen ya. Jadi ya, dosen, cuman saya bilang, aduh, saya ada tanda tangan bahwa kalau udah selesai harus pulang gitu. Jadi saya akhirnya, wah sayang sekali kamu nggak bisa jadi dosen. Memang yang econometrics jarang gitu ya. Jadi saya ya. financial econometrics diminta untuk ngajar lah di sana. Karena kalau nggak ada dosen juga saya diminta ngajar biasanya pengganti.
Akhirnya karena memang harus pulang juga, ya pulang. 2001 saya pulang, Pak. Ya. Itulah kita membuat di IPB membuat Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Nah, kami masuk di situ, kemudian berkarir sebagai dosen lah, kemudian di beberapa jabatan struktural di kampus sampai akhirnya menjadi wakil rektor tahun 2008. Tahun 2008 sampai 2018, jadi 2 periode membantu Pak Rektor Profesor Heri Suhardianto. Kami diberi amanah di Wakil Rektor Sumber Daya dan Pengembangan, kemudian di periode 2 Wakil Rektor Sumber Daya dan Kajian Strategis gitu. Jadi pada waktu itu alhamdulillah banyak Pak Heri itu membawa perubahan lah pada IPB. IPB sebagai PTNBH ya. Mula-mula disebut BHMN, kemudian PTNBH. Sehingga IPB itu yang saya ingat adalah pada waktu pertama kita di rektorat itu anggarannya kira-kira 380-an miliar ya. Kemudian dalam 1 tahun bisa double, lebih dari 600 miliar. Kemudian pada waktu selesai itu udah sekitar 1,2 triliun gitu ya anggarannya. Jadi ya lumayan lah, banyak kemajuan juga di IPB. Kemudian 2018 selesai sebagai wakil rektor, bulan Februari, bulan Agustus saya menjadi rektor di Perbanas Institute sampai sekarang. Nah, di luar daripada kampus, kami juga punya pengalaman, Pak. Ya. 2007 saya menjadi komisaris independen di Permodalan Nasional Madani. Itu adalah lembaga keuangan khususnya membiayai usaha mikro, kecil menengah sampai 2011, sempat jadi 3 tahun terakhir menjadi komut di sana. Kalau sekarang yang terkenal itu produknya adalah Mekar dan dulu ada Ulam ya, ini layanan modal mikro. Kemudian 2011 menjadi 2005 sampai dengan 2015 menjadi komisaris independen di BRI ya. 2015 sampai dengan 2019 4 tahun komisaris independen di BRI Syariah, sempat jadi komut ya di BRI Syariah, mengantarkan BRI Syariah go public ya. Sekarang nama go publicnya, nama sahamnya BRIS dipakai juga oleh BSI karena BSI menjadi bagian dari BRIS menjadi BRI Syariah merupakan bagian dari BSI. Oh ya, di pemerintahan Pak SBY pernah jadi penasihat ekonomi beliau tahun 3 tahun terakhir ya, yaitu 2011 sampai dengan 2014 itu di komite ya, adanya di Komite Ekonomi Nasional. Yang luar biasa saya mengenal beberapa alumni EPB yang kemudian jadi rektor beberapa tempat, termasuk Pak Heri sekarang di Muhammadiyah Bandung, kemudian ada yang di Universitas Al Azhar juga, itu dari EPB juga. Pak Asep. Ya Pak Asep, betul ya. Bu Ilah juga. Oh, gitu Pak ya. Nanti saya diberi yang lain. Nah, sekarang kita bicara agak makro dulu Pak. Ini yang pertanian ini. Walaupun banyak juga kritik peran IPB di pertanian, tetapi juga banyak yang mengatakan bahwa pertanian itu selalu menjadi andalan ya. Walaupun petaninya sendiri mungkin tidak sejahtera, tapi penyelamat ekonomi Indonesia itu adalah bidang pertanian. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, memang betul seperti itu. Pertama adalah IPB sering dikritik ya tentang pertanian ini.
Pertanyaan itu sebetulnya kan apa ya, suatu sektor yang kesuksesannya lah katakan ya, kinerjanya itu tergantung pada banyak sektor yang lain, ya, pada banyak sektor. Umpamanya kalau akses jalan, irigasi dan sebagainya tidak mencukupi, yang berarti itu kan di luar daripada core pertanian ya, maka itu akan menghambat kemajuan pertanian. Jadi sangat tergantung memang pada kebijakan makro pemerintah itu sendiri. Namun demikian ya, walaupun katakanlah ada keterbatasan di dalam mensupport atau mendorong pertanian itu untuk lebih maju seperti yang terjadi di kita lah selama ini. Terbukti memang sektor ini menjadi bantalan atau cushion ya apabila terjadi suatu resesi gitu. Mengapa demikian? Satu, yang namanya basic needs ya, kebutuhan pokok orang itu kan pangan, Pak. Dan pangan ini mau kaya mau miskin kan itu kan hak ya, hak azazi gitu. Jadi orang boleh nggak rekreasi, orang boleh berhenti sekolah, tapi kalau makan nggak boleh berhenti. Artinya apa? Sampai kapanpun dia pasti dibeli, pasti dicari gitu. Ya. Yang kedua, bagi Indonesia, sektor pertanian itu masih merupakan sumber kesempatan kerja terbesar. 30% kira-kira tenaga kerja kita itu ditampung pertanian. Mungkin angka sebenarnya mungkin lebih, karena banyak juga yang bantu-bantu saja sebagai pekerja di pertanian gitu. Artinya apa? Artinya fleksibilitas untuk menyerap tenaga kerja di dalam sektor itu sangat besar. Sehingga katakanlah pada saat kita krismon dulu, krisis yang kemarin terjadi karena pandemi, orang kena PHK, orang dirumahkan. Daripada nggak kerja, akhirnya kan ya kalau ada tanah sendiri dia buka pertanian. Kalau nggak ada tanah sendiri dia ikut bantu-bantu sebagai buruh atau pekerja pertanian. Artinya memang ini adalah suatu sektor yang resilience, yang bandel, yang tahan terhadap goncangan gitu. Maka kalau kita perhatikan 2 tahun kita pandemi 2020-2021, termasuk sekarang sudah mulai recovery, pertanian ini nggak pernah kontraksi. Yang lain tuh kontraksi artinya growth-nya negatif ya. Ada yang negatifnya sampai 2 digit. Pertanian ini dia anteng aja, terus aja dia positif. Walaupun positifnya juga nggak besar amat. Yang berarti apa? Ya itu tadi. Karena orang terus mencari yang namanya produk pangan gitu, Pak. Yang ketiga alasannya adalah kalau kita perhatikan industrinya Indonesia. Industrinya Indonesia itu lebih dari 50% itu berbasis pertanian, Pak. Jadi minyak goreng, CPO, itu dianggap barang industri. Padahal itu kan hasil dari kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Begitu juga misalnya berbagai produk-produk yang lain. Diolah dikit aja dia, misalnya dari karet, jadi apa namanya, RSS atau bahan baku untuk membuat ban. Ya itu udah dianggap industri. Padahal ya, karet yang dijadiin bantalan gitu. Jadi sesungguhnya kalau dihitung kontribusi pertanian itu bukan cuma yang 13%. Yang 13% itu kan yang raw, yang mentah. Tapi kalau udah semi proses gitu ya, seperti CPO gitu ya, seperti karet tadi itu ya, karet yang sudah diolah siap untuk diolah kembali menjadi ban, menjadi segala macam peralatan di mobil ya. Nah, itu sebetulnya besar sekali kontribusi pertanian. Oleh karena itu, pertanian itu jangan dikesampingkan. Malahan, kalaupun industri lebih serius lagi melakukan hilirisasi atau deepening ya, mendalami, memperdalam industri kita itu dengan aneka ragam processing, pengolahan daripada produk-produk pertanian sehingga nilai tambahnya lebih besar lagi. Itu yang perlu dilakukan pemerintah. Jangan silau dengan industri-industri yang seolah-olah nilai tambahnya banyak, tapi sebetulnya import kontennya juga besar gitu.
ya. Jadi teori zaman Orde Baru dulu sebenarnya sudah benar itu ya. Udah benar. Industri berbasis pertanian kan itu dulu kan. Betul, Pak. Nah, baik. Nah, sekarang begini, Bro. Ternyata pertanian ini juga potensial ya. Contohnya sawit yang artinya ekspornya luar biasa dan defisitnya luar biasa. Tapi yang menjadi masalah justru di sektor pangan itu kita banyak tergantung. Beras kadang-kadang perlu impor, kadang-kadang enggak. Tapi gula pasti impor. Kedelai impor. Jagung mungkin sekarang sudah enggak. Nah, pertanyaan saya, apakah yang produk-produk pertanian semacam itu ya, khususnya gula dan lebih khusus lagi kedelai itu, kita nggak bisa penuhi sendiri, Bro. Iya, jadi ini memang pertanyaan yang mendasar ya, yang memang perlu diadres. Ya pertama betul yang dikatakan Pak Bambang bahwa untuk komoditi pangan secara keseluruhan kita itu defisit trade. Artinya produk-produk pangan yang kita ekspor versus produk-produk pangan yang kita impor, gedean impornya daripada ekspornya sehingga defisit gitu. Ya ini kan nggak bagus karena kita menjadi kehilangan devisa gitu ya. Terutama nggak bagus kalau kita bisa produksi sendiri. Kalau kita nggak bisa produksi, impor itu wajar ya, karena toh kita mengimpor kan kita juga mengekspor komoditi yang lain gitu. Nah, oleh karena itu untuk beberapa komoditi yang memang kita bisa substitusi, ya bisa kita gantikan impornya dengan menanam sendiri, ya kita udah harus serius lah. Pemerintah serius lah untuk bisa melakukan substitusi impor itu. Kampus itu pada dasarnya Pak, kalau diminta untuk meneliti dengan serius, kalau anggarannya ada itu pasti mau ya, apalagi seperti IPB. Masalahnya kan keterbatasan anggaran. Anggaran yang ada lebih banyak untuk pendidikan, termasuk pendidikan dosen-dosennya gitu. Nah, jadi kedelai ya. Kedelai itu memang kita impor cukup besar ya. Pemerintah entah sejak kapan tuh dari zaman Orde Baru mau melakukan swasembada sampai sekarang nggak bisa juga, bahkan kecenderungan produksinya menurun loh Pak. Produksi areal tanam kedelai itu menurun. Sebagian kalangan bilang oh itu komoditi yang dihasilkan oleh negara subtropis. Kita sendiri adalah tropis, nggak bagus. Artinya kalau di luar dia bisa produktivitasnya 4 ton 5 ton per hektar, kita karena negara tropis ya paling 1 sampai 2 ton per hektar. Partly correct Pak, sebagian benar, tapi nggak sebagian juga nggak benar gitu. Karena apa? Ya itu kan tugas para pemulia tanaman ya, dia kan bisa kembangkan terus sehingga komoditas atau tanaman tersebut nantinya menjadi lebih cocok untuk wilayah tropis gitu. Ya kalau kita dengan yang ada saat ini yang katakanlah produktivitasnya 2 ton lalu berhenti di situ, ya benar. Kita 2 ton, negara seperti Amerika, Brazil, dia bisa 4 ton, 5 ton gitu. Jadi artinya ya sambil kita masih kita impor, sediakanlah anggaran yang memadai bagi teman-teman agronomi ya untuk melakukan pemuliaan tanaman sehingga nanti dihasilkan kedelai yang produktivitasnya 4 ton 5 ton juga atau mungkin lebih gitu ya, karena kelebihan kita di tropis ini kan matahari tidak berhenti bersinar ya, walaupun musim panas tetap hujan itu ada sehingga kita bisa bertanam itu sepanjang tahun, nggak seperti di subtropis sehingga menghitung produktivitasnya bukan sekian ton per hektar saja tapi juga persatuan waktu gitu ya. Jadi saya kira itu jangka menengah jangka panjang mestinya bisa, nggak ada alasan nggak bisa gitu. Begitu juga untuk gandum ya, tapi kalau gandum memang agak berat lah gitu ya, dan kita sebetulnya punya banyak solusinya kan Pak. Itu kita punya ubi kayu, kita punya sagu ya. Sagu itu kan tidak sulit nanamnya gitu ya. Sekarang sih memang tumbuh secara alamiah gitu ya. Dan kalau perlu ditanam juga dia di rawa-rawa di Papua, di Bangka, di Bengkalis gitu ya. Dan IPB sudah cukup banyak penelitian itu ya, Prof. Bintoro ya mengenai sagu itu ya. Jadi itu juga potensial.
Kemudian singkong, Pak, singkong tuh Ya, paling gampang nanam kita impor sekarang kan, itu ironi itu kan. ya, ya, ya. Jadi ya sebetulnya adalah keseriusan Pak yang diperlukan, political will yang memang Ya. ada di sana lah gitu. Baik. Nah, nah, ada yang pakar juga yang berpendapat. Jadi sebenarnya yang diharapkan pendidikan pertanian seperti IPB ini bukan hanya pertanian dalam arti sempit dalam produk menghasilkan produk pertanian, tetapi adalah semua sektor ekonomi yang punya basis pertanian, karena masyarakat kita masyarakat agraris, maka sebenarnya pelayanan di bidang apapun akan bersinggungan dengan masalah manusianya maupun kegiatannya di bidang pertanian. Nah, itulah sebabnya kenapa perbankan itu juga dibutuhkan ahli-ahli pertanian di situ dan di bidang-bidang yang lain. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, jadi kita di PB memang diajari ya, eksplisit ataupun implisit diajari sebenarnya ilmu sistem, Mbak ya, ilmu Ya. sistem, ekosistem gitu. Tanaman itu dia bagus bukan hanya karena memang varietasnya yang unggul, tetapi lingkungan agroklimatologinya bagus, iklimnya apa, suhunya, suhu udaranya memungkinkan, cahayanya memungkinkan, di tanah unsur haranya cukup, airnya cukup. Kemudian kalau misalnya masih perlu pupuk, ya pupuk ada. Nah, umpamanya saja pupuk ada, tetapi airnya kurang misalnya ya. Hmm. Pupuk yang diberikan kan nggak akan mampu diserap secara optimal dari tanaman. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, kita dari awal dididik seperti itu. Dari tingkat 1 kita diajari pengantar ilmu pertanian dan seterusnya. Sehingga kemanapun orang IPB itu ditempatkan, apakah dia di perusahaan perkebunan atau dia secara langsung di usaha tani sendiri, apakah dia di bank, apakah dia pegawai negeri di kantor perencanaan dan seterusnya, dia memang bisa berpikir secara sistem tadi itu, Pak. Jadi Ya. memang Pak Andi Hakim Nasution almarhum juga dulu kan pernah dikritik waktu beliau jadi rektor ya. Kenapa orang IPB itu kebanyakan bukan di pertanian, tetapi di bank dan sebagainya. Nah, beliau bilang apa? Beliau bilang memang kita tidak menghasilkan sarjana tukang, kita menghasilkan sarjana yang bisa beradaptasi, bisa bekerja di bidang manapun saja gitu. Ya, kalau Ya. diplesetkan sebagian orang, lulusan IPB bisa kerja di bidang apapun kecuali pertanian gitu. Tapi Nah, dibalik Pak, ya. bisa bekerja di bidang apapun, apalagi pertanian. Ya. Kalau tadi Bapak singgung mengenai bank ya, di bank Ya. ini kan teman-teman kita kan banyak gitu. Ya. Mereka itu mungkin juga pada awalnya Pak Bambang masuk di sana adalah sebagai analis kredit pertanian, analis kredit perikanan dan Ya. sebagainya. Dalam perjalanan karirnya kemudian mereka bisa bersaing secara sehat dengan lulusan dari fakultas lain, dari universitas yang lain, sehingga menjadi pimpinan di sana. Sebagai bukti bahwa kemampuan berpikir secara sistem, kemampuan analytical thinking, kemampuan kuantitatif yang kuat itu memang dibutuhkan Pak untuk kita katakanlah mengembangkan di bidang apa saja. Ya. Bapak pernah memimpin IPB, sekarang memimpin Perbanas Institute yang tentu fokusnya di bidang keuangan perbankan. Apa persamaan dan perbedaannya, Pak? Di IPB kita sangat diverse ya bidang yang kita kembangkan itu. Jadi Ya. dari A sampai Z lah.
belakangan ini bahkan IPB juga membuka fakultas kedokteran ya, kedokteran umum gitu ya. Kalau di Perbanas ini dia spesifik ya, khusus di bidang ekonomi keuangan. Dan memang perbankan khususnya maupun sektor finance itu kan membutuhkan IT. Maka di Perbanas itu ada 2 bidang saja yang dikembangkan. Ada 2 fakultas saja, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis yang fokusnya adalah kepada ekonomi perbankan dan keuangan. Satu lagi adalah Fakultas Teknologi Informasi yang fokusnya adalah IT, penggunaan big data dan sebagainya seperti itu, data analytics gitu ya. Kemudian yang ketiga itu fakultas atau istilahnya sekolah pasca sarjana untuk yang memang ingin menjadi masters dalam bidang itu. Jadi cakupannya agak lebih fokus, Pak. Dan memang arahan daripada yayasan memang adalah stick atau tetap di dalam hal tersebut. Jadi tidak menjadi universitas seperti IPB yang namanya institut tapi sebetulnya adalah universitas kan, institut universitas gitu. Universitas ya. Saat ini tapi Pak sudah menjadi IPB kan, IPB University istilahnya. Nah, kemudian yang kedua, memang kalau di IPB ya, 10 tahun di IPB dulu kita mempunyai research culture ya, budaya riset yang sangat kuat. Budaya riset yang sangat kuat karena seperti Pak Bambang juga alami ya, ketahui sejak TPB aja kita udah dibiasakan penelitian di lab, membuat laporan dan sebagainya sampai lulus ya. Maka pada waktu jadi dosen juga budaya riset itu sangat kental gitu. Nah di Perbanas agak kurang dalam bidang itu karena memang dituntutnya itu adalah kebutuhan sumber daya manusia daripada perbankan gitu ya. Jadi dia lebih strong di pendidikan atau di training gitu ya. Nah, ini tetap kita pertahankan atau kita perkuat, tetapi juga karena memang tuntutan dimanapun yang namanya perguruan tinggi atau universitas atau institut harus melakukan riset itu dosen-dosen, maka perlahan-lahan ya kami membiasakan atau mengembangkan budaya riset itu. Dari budaya riset itu maka kita akan menghasilkan publikasi-publikasi ataupun karya-karya ilmiah yang mungkin juga akan bermanfaat bagi perkembangan industri. Jadi fokus kita di Perbanas di situ, Pak. Di samping juga yang ketiga adalah para mahasiswanya. Mungkin faktor lokasi juga ya. Kita di PB agak jauh dari keramaian. Kita di PB itu berasal dari seluruh daerah, dalam tanda petik kampung lah gitu ya kebanyakan. Maka para mahasiswanya kan lebih banyak berkegiatan yang di inilah bidang-bidang akademik atau pendukung akademik ya. Kalau di Perbanas mungkin kegiatan ke arah yang supaya lebih kental akademiknya gitu atau penunjang akademiknya, ini kita dorong juga. Kalau yang non akademik seperti sport ya di Perbanas itu kuat Pak, banyak atlet di sana, atlet nasional bahkan ya dapat medali di Asian Games dan seterusnya gitu ya. Namun yang ke bidang akademik ya ini agak lebih terbatas ya, sehingga itu juga kita perkuat saat ini dan sudah ada beberapa hasilnya. Nah, sekarang yang agak lebih makro, Pak. Bapak kalau nggak salah pernah menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, Pak ya. Ini kan banyak ramalan-ramalan bahwa ekonomi dunia akan suram ke depan. Ini seperti apa, Pak, menurut Bapak? Sangat sulit diprediksi, Pak. Terutama Pak Putin yang nggak rasional gitu ya. Jadi kalau beliau memang rasional, beliau nggak akan nerusin lah perang gitu ya, karena perang itu ya menjadi sumber ketidakstabilan ya, shock lah katakan bagi dunia saat ini gitu. Mengingat Rusia, Ukraina dan daerah sekitarnya itu merupakan produsen yang signifikan untuk 2 hal penting, yaitu
energi dan pangan. Dan kita ketahui bahwa kelangkaan ataupun keterbatasan energi dan pangan dengan konsekuensi harganya yang tinggi, ini kan sudah terbukti ya secara global dia bisa membuat resesi ya, seperti OPEC oil price crisis tahun 73, 74, tahun 79 gitu ya, dan kekurangan-kekurangan pangan yang lainnya. Jadi kalau misalnya itu cepat bisa dihentikan atau dikurangi, paling enggak mungkin kita nggak terlalu parah Pak sebetulnya. Tapi kalau itu dilanjutkan terus-terusan ya, ini sumber goncangannya tuh tetap kencang bagi kita semua. Nah, tapi manapun yang dilakukan, kalau untuk Indonesia dampaknya itu tidak separah negara-negara yang lain ya, yang memang kondisi struktur ekonominya sangat tergantung kepada ekspor impor maupun investasi luar. Ambil contoh misalnya negara tetangga kita, Malaysia ya. Malaysia itu ketergantungannya dengan ekspor itu relatif tinggi, apalagi Singapura. Mungkin ekspor dia itu 60-80% dari GDP-nya, Pak. Kalau Malaysia ya. Artinya apa? Kalau dia nggak mengekspor karena kondisi global yang tidak bagus ya, maka GDP-nya terpengaruh. Kalau GDP-nya terpengaruh, unemployment-nya terpengaruh, maka kesejahteraan rakyat juga terpengaruh, kondisi fiskalnya terpengaruh, dan seterusnya. Di kita, ekspor itu hanya sekitar 25% dari total GDP, sehingga tidak begitu ngaruh. Kalaupun terjadi sesuatu, ekonomi kita cukup besar ya, size-nya 280 juta, melakukan inter-island trade, itu pun bisa menjadi suatu sumber pertumbuhan, walaupun tidak mengatakan, ya saya nggak mengatakan bahwa nggak perlu ekspor gitu ya, ekspor tetap perlu. Nah, kemudian yang kedua, perekonomian kita ini fundamentalnya dalam arti sumber pertumbuhan di dalamnya itu tadi kan juga cukup beraneka ragam ya. Tidak berfokus pada satu atau dua sektor saja. Nah, pertanian selalu menjadi bantalan yang kuat, yang artinya misalnya terjadi sesuatu terkait krisis pangan saja misalnya, kita mungkin bisa menjadi sumber pangan ya paling nggak untuk kawasan regional gitu, yang artinya kita bisa menghasilkan surplus Pak, nggak hanya memenuhi kebutuhan kita, yang surplusnya itu marketable, bisa dijual gitu ya. Jadi justru orang lain krisis, kita bisa mendapatkan manfaat devisa dari ekspor daripada produk itu. Yang ketiga sebetulnya lebih kepada ya memang keberkahan lah gitu ya, alam laut kita Pak. Laut ini kan sumber blue economy lah katakan ya. Jadi banyak sekali potensi di situ yang belum maksimal kita mengembangkannya, yang mana kalau itu kita lakukan juga kita menjadi suatu kekuatan ekonomi yang juga diperhitungkan lah begitu. Saat ini misalnya di IPB kan tidak hanya bilang pertanian, tapi pertanian dan maritim Pak, atau pertanian dan kelautan. Jadi saya kira untuk Indonesia, walaupun sebagian orang bilang, wah kita mungkin nanti kena resesi, ya kan? Kalau saya bilang Indonesia insya Allah nggak resesi. Resesi itu artinya adalah pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Itu definisinya. Jadi kuartal 3 2022 ini kita kemarin ya alhamdulillah kan pertumbuhan ekonominya 5,7 ya, lebih tinggi dari kuartal 2 gitu. Dan ramalan dari satu lembaga internasional, probability Indonesia masuk resesi kan 3% Pak. Kalau ada 100 event, 3 dari 100 itu kemungkinannya gitu. Jadi nah ini penting, kalau kita nggak melakukan policy error, kesalahan-kesalahan kebijakan yang nggak penting, kalau kita nggak terlalu banyak konflik-konflik yang nggak penting lah secara politik atau sosial ya, ekonomi kita mudah-mudahan sih selamat Pak, nggak sampai ke resesi.
Prof, apakah ini juga apa ya malah keberuntungan ya? Misalnya justru mengurangi makanan berbahan gandum misalnya. Kan kecenderungannya itu di kita bukan jadi makanan pokok, itu kan makanan tambahan ya. Jadi kalau itu kita bisa menciptakan kultur dikurangi, malah ini membuat makin sehat mungkin perekonomian kita. Bagaimana menurut Profesor? Betul Pak, kita impor gandum itu kan besar sekali. Iya. Itu kan devisa negara hilang itu ya. Jadi kalau kita bisa substitusi Pak, seperti PB kan mempelopori dulu kan apa namanya misalnya mie yang bahan bakunya adalah dari jagung. Nah, Mie yang bahan bakunya adalah misalnya dari sagu Pak. Sagu mie itu Pak, itu nggak susah nah, membuatnya. Mie yang bahan bakunya misalnya dari pati yang lain, pati yang bersumber dari singkong yang begitu nah, gampang nah, ditumbuhkan. Itu tidak hanya kita mengurangi impor sehingga nah, men-save ya, men-save devisa kita, tapi itu menjadi sumber pertumbuhan, Pak, nah, sumber income ke depan. Katakanlah mie sagu, Pak, mie yang dibuat dari sagu, itu glycemic index-nya rendah. Orang-orang diabetes tuh aman makan itu. nah, Nah ini kan nggak hanya di tanah air, orang di Eropa, orang di Amerika banyak yang overweight gitu nah, ya. Ya pengen makan sesuatu yang tetap nah, seperti itu. Nah itu prospektif sekali Pak. nah, Itu menjadi ini ke depan lah. Jadi functional food istilahnya ya. nah, Makanan fungsional yang harganya lebih bagus dari yang gandum ataupun dari nah, tepung beras gitu. Jadi potensi ada ke sana dan untuk itulah tadi di awal saya katakan yang kita butuhkan tuh political will yang jelas, nah, bukan hanya statement tetapi hal yang nyata yang masyarakat bisa nanti petani khususnya ya bisa nah, menjadi lebih baik lah di dalam produktivitas maupun pendapatannya. Kalau nah. insan di perguruan tinggi Pak di PB dan Fakultas Pertanian di berbagai universitas pada dasarnya siap Pak untuk melakukan riset-riset untuk pengembangan komoditi-komoditi yang potensial itu, komoditi pangan yang potensial itu. Sekarang mengenai ekonomi syariah, ini kan eh, Indonesia kelihatannya apa ya mendorong ini syariah ini, termasuk perbankan syariah. Prof kan pernah aktif di situ menjadi komudi apa BRI Syariah. Sebenarnya seberapa besar ini potensi ekonomi syariah ini untuk menopang perekonomian Indonesia? Ini besar sekali Pak, karena ekonomi syariah itu jangan kita artikan ekonomi yang memang inklusif di agama tertentu, tidak. Dia adalah Ya, universal sifatnya. Jadi ambil contoh ya, misalnya pangan Pak, pangan halal gitu ya. Apakah ayam ataupun sapi yang di treatment sembelihannya secara halal. Itu halalan toyiban, Pak. Halal dan juga dia memberikan kebaikan gitu, kesehatan gitu. Kami pernah ya, mengunjungi Thailand ya di salah satu perusahaan yang besar di sana dan mereka punya ya katakanlah semua ayam dan sebagainya ternak itu dia 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 sembelih itu secara halal Pak. Ada juga yang nggak halal ya. hmm, Jadi ya, salah satu direkturnya itu khususnya direktur risetnya itu bilang kalau disuruh pilih saya makan ayam yang disembelih seperti biasa dengan sembelih halal, saya pilih yang halal kata dia. Kenapa saya bilang? hmm, Karena itu lebih baik dari segi kesehatan dia bilang. Dia PhD ilmu hmm, pangan gitu ya. Jadi dia tahu betul gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh, Pak. Kemudian juga tentu untuk produk olahan yang lainnya. Treatment halal itu kan tidak hanya label aja, tetapi kan betul-betul dia harus di monitor, diamati ya prosesnya dan ya, sebagainya secara kontinu gitu. Jadi memberikan lebih lebih memberikan jaminan kesehatan yang tadi ya, istilahnya itu tidak hanya halal tapi juga toyib ya kesehatan gitu. Jadi masyarakat dunia termasuk di Indonesia di Asia Tenggara termasuk negara-negara Islam semakin menyadari Pak pentingnya makanan hmm, yang sehat tadi ya yang menyehatkan tadi sehingga kita harus kampanye halal itu bukan sekedar sertifikatnya halal tapi juga ya, dia memang betul-betul bisa memberikan kebaikan ya manfaat kesehatan maka ini akan dikonsumsi
Ya satu oleh umat Islam, yang kedua adalah yang non Muslim juga ya, tetapi memang punya concern tentang aspek yang kesehatan tadi itu gitu. Jadi potensinya seberapa besar? Sangat besar, karena kalau di Indonesia sendiri 80% dari 280 juta itu udah berapa? Malaysia, negara-negara Timur Tengah itu juga sudah demikian. Dan kalau kita bicara halal produk, bukan cuma pangan, Pak, tapi juga adalah fashion, Pak. Fashion ini dengan kita makin banyak kelas menengah, dia akan semakin banyak demand untuk fashion tersebut. Kosmetika, Pak, harus halal. Kosmetika juga seperti itu. Tourism juga halal tourism. Di kita masih ada semacam apa ya, debat gitu ya, wah ini nggak inklusif segala macam. Nah, di negara yang lain aja, misalnya di Jepang ini juga mereka sediakan fasilitas halal tourism, kok kita orang negara di Indonesia malah memperdebatkannya. Nggak apa-apa, dua-dua jalankan. Jadi sebetulnya semua sektor itu dimensi halal itu harus kita kembangkan, dan ini tadi ya adalah sifatnya yang universal gitu, Pak. Termasuk di pendidikan. Pendidikan juga katakanlah masih terbatas yang namanya ekonomi syariah misalnya, atau perbankan syariah ya. Jadi ini juga sesuatu yang patut untuk kita kembangkan, Pak. Termasuk di Perbanas kami mengembangkan juga ekonomi perbankan syariah itu. Prof, terakhir nih, bagaimana kita atau orang memandang IPB? Sekarang IPB kan membuka diri, banyak fakultas-fakultas yang sama dengan perguruan tinggi lain. Nah, orang yang mau masuk ke situ, misalnya orang yang mau masuk fakultas kedokteran, itu yakin nggak ini fakultas kedokterannya seperti apa ini yang di IPB ini? Nah, kemudian yang pengen fokus di bidang pertanian misalnya, ini IPB sudah terbuka seperti ini. Ini bidang-bidang pertaniannya seperti apa? Nah, bagaimana menjelaskannya itu? Jadi gini, Pak, ini analog dengan katakanlah sabun mandi. Sabun mandi itu banyak, tapi kok masih ada aja merek-merek baru yang masuk dan seterusnya. Apakah itu tidak menghilangkan potensi daripada produk itu sendiri? Jadi jawabannya potensinya tidak akan terhilangkan gitu. Apabila ciri khas daripada IPB-nya dipertahankan. IPB itu ciri khasnya itu kan sebetulnya kalau dari nama ya pertaniannya. Pertanian itu berarti identik dengan sesuatu yang organik, sesuatu yang sustainable ya, dan beberapa penciri yang lainnya lah gitu. Jadi umpama kita mengembangkan kedokteran. Kedokteran itu biomedical aspeknya itu harus diperkuat gitu. Apa yang membedakan Fakultas Kedokteran IPB misalnya dengan Fakultas Kedokteran UI misalnya atau Unpad misalnya? Ya kekuatan kita dalam bionya. Jadi obat-obatannya nanti dengan biofarmaka. Lebih banyak mengembangkan keanekaragaman nabati yang memang potensial mengobati kanker, mengobati diabetes dan sebagainya. Pendekatannya juga katakanlah lebih memperhatikan aspek bionya. Jadi microbiology segala macam itu diperkuat lebih kuat dari yang lain-lainnya. Sama juga kayak ekonomi. Apa yang membedakan Fakultas Ekonomi IPB dengan Fakultas Ekonomi universitas yang lainnya? Ya agronya ya, agroekonominya, walaupun makro ambil juga perkuat juga aspek agronya, apalagi yang agribisnis ya gitu. Jadi dengan demikian value proposition kita ya itu tetap kuat. Artinya penciri di setiap hal-hal yang baru itu penciri tadi itu harus dipertahankan. Termasuk satu hal lagi yaitu ya kemaritiman itu bisnis maritim ataupun apapun ya, termasuk obat-obatan ya, banyak sekali kan yang belum kita kembangkan yang berasal dari alga dan sebagainya itu. Jadi saya rasa bagaimana memperkuatnya, yaitu tadi Pak, kita mempertahankan ciri-ciri kita sebagai yang lebih dekat ke alam gitu. Iya, baik.
Luar biasa, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MX, Rektor Perbanas Institut yang sudah memberikan banyak sekali informasi baik mengenai Perbanas Institut maupun IPB, karena beliau juga masih guru besar di IPB. Wawasan kita semua pasti akan bertambah dan mudah-mudahan memberi inspirasi dan motivasi kepada generasi yang lebih muda, lebih-lebih mereka yang masih kuliah saat ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima Sukses kasih Pak terus. Bambang Sadono. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih ya Prof.